Ini adalah gambar dari bakteri Thiomargarita namibiensis. Bakteri ini tercatat sebagai raksasa dunia mikro dan merupakan pemegang rekor bakteri terbesar di dunia. Bakteri ini ditemukan hidup di habitat asli yakni dasar laut di pantai Samudra Atlantik, negara Namibia. Ukurannya rata-rata 0,1 sampai 0,3 mm yang merupakan tergolong ukuran yang tidak signifikan bagi manusia. Akan tetapi apabila dibandingkan dengan ukuran sesama bakteri dan sel lainnya, kita akan mengetahui betapa ukuran dari bakteri Thiomargarita namibiensis ini begitu besar. Kenapa bakteri ini bisa mencapai ukuran ekstrim ini? Sebelum kita lanjutkan pembahasannya, seperti biasa, terlebih dahulu perkenalkan nama saya Cecep. Selamat datang di Caiherang. Apabila kita bicara ukuran makhluk hidup mikroorganisme, baik bakteri maupun sel pada umumnya, biasanya kita memakai skala mikron atau mikrometer untuk diketahui bahwa 1 mm sama dengan 1000 mikron, yang berarti 1 meter setara dengan 1 juta mikron. Pada ilustrasi ini kita lihat ukuran relatif berbagai macam sel seperti sel tumbuhan pada nomor 1, sel telur manusia nomor 4, dan apabila kita lihat di nomor 9 ada sel darah merah atau eritrosit. Namun ukuran bakteri biasanya lebih kecil dari eritrosit ini. Coba kita lihat perbandingan bakteri dibandingkan dengan sel darah merah. Sebagai informasi, ukuran bakteri seperti E. coli biasanya memiliki panjang 1,2 mikron. Sedangkan eritrosit atau sel darah merah sendiri adalah 6-8 mikron. Coba kita bandingkan dengan ukuran Thiomargarita namibiensis dengan diameter rata-rata 0,1 sampai 0,3 mm atau 100 sampai 300 mikron. Bakteri ini memiliki perbandingan relatif 50 sampai 300 kali lebih besar dari teman sejawatnya, yaitu E. coli. Jika kita taruh perbandingan tersebut, kita lihat bahwa Thiomargarita namibiensis memiliki ukuran yang jauh lebih besar seperti tampak pada gambar di bawah ini. Bahkan karena saking besarnya, bakteri ini dapat terlihat oleh mata telanjang seperti pada gambar ini di mana ukuran bakteri ini kurang lebih sama dengan ukuran kepala lalat buah. Nah, kembali ke pertanyaan awal, kenapa bakteri ini memiliki ukuran yang begitu ekstrim? Sebetulnya tidak diketahui dengan pasti penyebabnya. Apalagi apabila kita berbicara hubungan ukuran sel dengan kelangsungan hidup sel atau bakteri, ternyata ukuran yang besar tidak terlalu menguntungkan. Bakteri mendapatkan makanan serta kebutuhan dasar lainnya dari lingkungan sekitarnya secara langsung. Proses ini berlangsung melalui difusi, di mana molekul dari luar akan masuk ke bakteri melalui membran dan dinding sel. Proses difusi ini berlangsung secara pasif dari tempat dengan konsentrasi molekul tinggi ke tempat dengan konsentrasi molekul yang lebih rendah. Proses difusi ini tidak asing lagi di kehidupan sehari-hari. Contoh sederhana adalah saat tinta kita teteskan ke air, maka tinta tersebut akan menyebar dan berbaur dengan air secara pasif. Itulah proses difusi. Dikarenakan difusi berlangsung dari lingkungan ke dalam sel melalui permukaan membran sel, maka kita bisa menarik kesimpulan bahwa kemampuan bakteri mendapatkan makanan melalui difusi berbanding lurus dengan luas permukaan sel. Lalu apa hubungannya dengan besar bakteri? Mari kita analogikan sel sebagai sebuah kubus. Taruhlah kubus tersebut memiliki sisi 1 meter. Jadi kita peroleh kubus dengan luas permukaan 6 meter persegi. Selain luas permukaan, kubus itu juga memiliki volume yang dalam hal ini adalah 1 meter kubik. Kenapa volume penting? Karena saat molekul melewati membran sel, maka molekul ini harus menyebar ke seluruh sel sesuai dengan volume sel tersebut. Di sini kita memperoleh parameter lain, yaitu perbandingan antara luas permukaan berbanding volume, yakni pada kubus ini adalah 6:1. Sekarang coba kita ambil kubus kedua dengan ukuran sisi 2 kali lipat atau 2 meter. Di sini akan kita dapat bahwa luas permukaan menjadi 24 meter persegi, adapun volume menjadi 8 meter kubik. Di sini juga kita lihat perbandingan antara luas permukaan dengan volume menjadi 24:8 atau 3:1. Jika kita lihat perbandingan sebelumnya, perbandingan ini menjadi lebih kecil, yaitu dari 6:1 menjadi 3:1. Hal ini memberi kita data bahwa proses difusi pada kubus kedua dengan ukuran 2 kali lipat tidak sama dengan kubus pertama. Perbandingannya menjadi lebih kecil
Dan oleh sebab itu difusi pada kubus yang lebih besar justru tidak sebaik pada difusi kubus yang lebih kecil. Jika kita lanjutkan analisa kita ke sel, maka kita akan lihat bahwa ukuran yang lebih kecil bagi sel lebih menguntungkan. Namun dari sisi lain, volume besar bisa menguntungkan, misalnya lebih sulit untuk diserang oleh musuh, ataupun memungkinkan memiliki aparatus atau proses yang lebih kompleks dari sel yang ukurannya lebih kecil. Namun secara umum untuk bakteri, ukuran kecil memungkinkan proses difusi atau memperoleh makanan yang lebih baik. Faktor lain adalah kemampuan sel mengorganisasikan diri. Untuk bakteri yang tidak memiliki proses transport spesifik di dalam sel, agar komunikasi antara pusat yaitu genom berlangsung dengan baik, maka ukuran sel menjadi sangat mempengaruhi. Ukuran kecil dan kompak memungkinkan sinyal dapat menyebar lebih cepat, sehingga bakteri dapat bereaksi lebih baik. Hal ini juga kembali memberi data bahwa pada umumnya, ukuran bakteri yang lebih kecil lebih menguntungkan dibandingkan ukuran bakteri yang lebih besar. Nah, baru saja dijelaskan bahwa ternyata ukuran lebih kecil lebih menguntungkan dibandingkan ukuran yang besar. Tetapi kembali lagi, kenapa Thio Margarita namibiensis bisa memiliki ukuran yang besar? Setidaknya ini berkaitan dengan pola metabolisme bakteri ini. Thio Margarita namibiensis memperoleh energi dari proses kemosintesis dengan donor elektron belerang atau sulfur yang kemudian disandingkan dengan proses metabolisme nitrat. Kedua molekul ini yaitu sulfur dan nitrat diperoleh dari lingkungan. Belerang atau sulfur berasal dari dasar laut, yakni dari sisa atau bangkai makhluk hidup lain. Adapun nitrat diperoleh dari air laut. Sayangnya nitrat ini kadarnya tidak terlalu tinggi dan seringkali berfluktuasi. Kita lihat di gambar ini, di mana pada dasarnya kadar nitrat sangat berfluktuasi dan hanya tinggi di beberapa tempat saja, termasuk di lepas pantai dari negara Namibia. Untuk bertahan hidup, Thio Margarita namibiensis akan menimbun nitrat dalam jumlah besar dalam bentuk vakuola. Disinilah kunci pertama dari ukuran Thio Margarita namibiensis yang begitu besar. Bakteri ini memiliki banyak sekali vakuola atau cadangan makanan, sehingga ukurannya bisa begitu besar. Apabila kita melihat gambar ini, bintik-bintik terang mirip mutiara merupakan vakuola yang berisi nitrat yang sangat dibutuhkan oleh Thio Margarita namibiensis sebagai sumber makanan. Oleh sebab itu, apabila kadar nitrat di air laut menjadi sangat rendah, maka bakteri ini akan mengandalkan cadangan makanannya untuk bertahan hidup. Faktor lain yang memungkinkan bakteri ini begitu besar adalah karena bakteri ini memiliki ratusan bahkan ribuan salinan genom. Hal ini untuk memudahkan koordinasi di dalam sel yang ukurannya begitu besar. Jadi alih-alih terpusat, di dalam bakteri ini terdapat ratusan atau ribuan pusat yang independen, sehingga proses koordinasi dan reaksi sel dapat lebih cepat walaupun memiliki ukuran yang besar. Mirip seperti sistem otonomi daerah di negara Indonesia, di mana kekuatan pemerintah pusat juga terbagi tanggung jawabnya dan wewenangnya dengan pemerintahan daerah. Nah, kira-kira begitulah penjelasan kenapa dengan ukuran yang relatif raksasa, namun Thio Margarita namibiensis mampu bertahan hidup dan melestarikan diri. Oke, sekian dulu untuk episode cairan kali ini. Tidak lupa mengajak untuk mendukung channel ini dengan subscribe, like, dan share, serta jika ada pertanyaan dapat disampaikan melalui kolom komentar di bawah ini. Akhir kata, saya Cep undur diri dan sampai jumpa kembali di kesempatan yang akan datang.